Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Murni Gelemba. Hari ini kita mempelajari mata pelajaran Teknologi Perkantoran kelas 1 OTKP SMK Negeri 1 Toli-Toli. Di sini kita membahas tentang pengelolaan informasi melalui web blog. Jangan lupa sebelum kita memasuki pokok bahasan, silakan di-subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang bab 7, pengelolaan informasi melalui web blog. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa dapat 1. Memahami konsep web blog. 2. Menerapkan prosedur update informasi pada blog. 3. Menerapkan prosedur upload informasi pada blog. 4. Membuat perencanaan dan analisis kebutuhan pembuatan blog dengan tepat sesuai dengan kebutuhan _tuntutan pekerjaan. 5. Mengumpulkan data dan informasi sebagai sumber informasi blog dengan tepat. 6. Membuat web blog sederhana untuk kebutuhan organisasi sesuai standar prosedur yang Istilah web blog dan blogger kini sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun, tahukah kamu makna blog? Blog merupakan website yang berisikan tentang berbagai macam informasi yang ditulis oleh orang. Biasanya mereka ingin membagi informasi kepada halayak ramai. Bahkan ada beberapa orang membuat blog sebagai bahan bisnis tambahan. Biasanya, semakin banyak blog dikunjungi, maka blog tersebut akan dipasangi iklan. Dari sanalah para blogger pembuat blog mendapatkan penghasilan. Lalu, bagaimana cara membuat blog? Materi berikut akan membahas tentang blog, cara pembuat. Nah, kita lihat dulu peta konsepnya. Pengelolaan informasi melalui web blog. Hakikat web blog, membuat web blog, cara upload file ke web blog. Hakikat web blog. 1. Pengertian web blog. Web blog atau blog adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan ini sering dimuat dalam urutan terbalik. Isinya terbaru dahulu sebelum diikuti isi yang lebih lama. Meskipun tidak selamanya demikian, situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. Pemilik blog atau yang mempunyai dan mengelola blog disebut blogger. Blogger juga berarti pemakai platform blog gratis milik Google, yakni www.blogger.com dengan subdomain blogspot.com. Aktivitas penggunaan blog tadi disebut blogging. Blogging adalah aktivitas membuat dan mengisi blog dengan konten tulisan, gambar, musik, dan lain-lain. Blogging dalam bahasa Indonesia biasa disebut ngeblog. Adapun subdomain alamat blog di platform blogger disebut blogspot. Jika dibuka di Indonesia, maka alamatnya menjadi blogspot.co.id. Di Jepang, alamatnya menjadi blogspot.jp. Di Hong Kong menjadi blogspot.hk. Di India menjadi blogspot.in dan lain sebagainya. Namun di sini blogger.com hanya sebagai contoh. Masih banyak lagi situs-situs lain yang berperan sebagai situs weblog. Misalnya
blogdetik.com, kompasiana.com, wordpress.com, yola.com, blog.com, webs.com, livejournal.com, dan sebagainya. Bahkan juga ada weblog yang berbayar. 2. Manfaat weblog. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari weblog, antara lain sebagai berikut. Knowledge sharing. Blog bisa menjadi sangat bermanfaat jika diisi dengan pengetahuan yang bermanfaat buat orang banyak. B. Bright blogging. Blog bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan bahasa santai tetapi tetap terarah. C. Ground voice, suara akar rumput. Nah, di sini melalui blog, orang dapat leluasa menuliskan pendapatnya tentang sesuatu hal. Opini-opini yang muncul dari blogosfer kemudian bisa menjadi sebuah opini yang kuat yang mampu menunjukkan bagaimana sebenarnya pendapat masyarakat tentang suatu hal. Selama ini, opini umum yang berkembang di masyarakat selalu dikendalikan oleh pihak media-media yang sudah besar dan berpengaruh. Kondisi sekarang ini, hampir semua media di dunia sudah kehilangan objektivitasnya. Banyak media yang sengaja dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengendalikan opini umum yang berlaku di masyarakat. Melalui blog, opini umum yang berkembang bisa dikendalikan langsung oleh individu-individu yang terlibat. Dengan begitu, opini yang terbentuk adalah opini yang jujur, langsung dari setiap individu dari masyarakat tanpa dimanipulasi terlebih dahulu oleh pihak media. D. Ide incubation. Nah, biasanya ide yang dimiliki seseorang tidak langsung direalisasikan. Bahkan biasanya ide yang muncul tadi terpendam sekian lama untuk proses pematangan ide. Seiring berjalannya waktu akan muncul konsep-konsep pelengkap dari ide tersebut. Juga tidak dipungkiri biasanya suatu ide yang muncul dalam diri seseorang tidak bisa direalisasikan jika tidak ada orang yang mendukung ide tersebut. Oleh karena itu, bila suatu ide muncul dalam diri kita, sebaiknya diinkubasikan dulu selama beberapa lama sambil di-share ke beberapa orang yang mungkin akan mendukung ide tersebut. Diinkubasi di sini maksudnya disimpan sambil disempurnakan. 3. Jenis-jenis weblog. Blog memuat berbagai informasi sehingga dapat dibedakan menjadi berbagai jenis. Berikut jenis-jenis blog. A. Blog politik. Blog politik merupakan blog yang memuat isi tentang berita, politik, aktivis, dan semua persoalan berbasis blog, seperti kampanye. B. Blog pribadi. Blog pribadi disebut juga buku harian online yang berisikan tentang pengalaman kesehatan seseorang, keluhan, puisi atau syair, gagasan, dan perbincangan teman. C. Blog bertopik. Blog bertopik merupakan blog yang membahas tentang sesuatu dan fokus pada bahasan tertentu. D. Blog kesehatan. Blog kesehatan merupakan blog yang memuat seluruh informasi tentang kesehatan. Blog kesehatan kebanyakan berisi tentang keluhan pasien, berita kesehatan terbaru, keterangan-keterangan tentang kesehatan, dan lain-lain. E. Blog sastra. Blog sastra lebih dikenal sebagai lit blog, literary blog. F. Blog perjalanan. Blog perjalanan merupakan blog yang fokus pada bahasan cerita perjalanan yang menceritakan keterangan-keterangan tentang perjalanan atau traveling.
G. Blog mode. Blog mode lebih dikenal dengan fashion blog. Isinya seputar gaya, perkembangan, mode, selera fashion, liputan, pameran mode, dan lain-lain. H. Blog riset. Blog riset merupakan blog yang memuat persoalan tentang akademis seperti berita riset terbaru. I. Blog hukum. Blog hukum merupakan blog yang memuat persoalan tentang hukum atau urusan hukum. Blog jenis ini disebut juga dengan blog law. J. Blog media. Blog media merupakan blog yang fokus pada bahasan berbagai macam informasi. K. Blog agama. Blog agama merupakan blog yang memuat atau banyak membahas tentang agama. L. Blog pendidikan. Blog pendidikan biasanya ditulis oleh pelajar atau guru. Blog pendidikan memuat tentang aktivitas pembelajaran dan materi-materi pembelajaran. M. Blog kebersamaan. Blog kebersamaan merupakan blog yang ditulis oleh suatu kelompok tertentu. Topik juga lebih spesifik ditulis oleh kelompok tertentu. N. Blog petunjuk atau directory. Blog petunjuk berisi ratusan link halaman website. O. Blog bisnis. Blog bisnis merupakan blog yang digunakan oleh pegawai atau wirausahawan untuk kegiatan promosi bisnis mereka. P. Blog pengejawantahan. Blog pengejawantahan merupakan blog yang fokus tentang objek di luar manusia seperti hewan, peliharaan, dan tanaman hias. Q. Blog pengganggu (spam). Blog pengganggu merupakan blog yang digunakan untuk promosi bisnis affiliates. Blog jenis ini juga dikenal sebagai blog atau spam blog. R. Blog virus. Blog virus merupakan blog yang digunakan untuk merusak. Nah, sekarang contoh blog politik. Silakan dilihat, ini contoh blog politik. Nah, kemudian contoh blog perjalanan. Nah, ini kalau kita mau menulis tentang perjalanan, ya silakan ditulis di blog perjalanan. Seperti ini contoh. Kemudian kita lihat lagi contoh blog kesehatan. Bagi yang suka menulis tentang kesehatan, silakan dibuat di blog kesehatan. Nah, itu contoh-contoh. Sekian contoh saja yang Ibu berikan. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas mandiri. Siswa-siswiku sekalian, kita lihat tugas mandiri yang akan dikerja, yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Apa yang dimaksud dengan blog? 2. Bagaimana penulisan blogspot di Indonesia? 3. Jelaskan yang dimaksud knowledge sharing. 4. Apa yang dimaksud blog politik? 5. Apa yang dimaksud dengan blog bisnis? Jadi dari penjelasan Ibu tadi, silakan dijawab pertanyaan tersebut di buku tugas Anda ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran lanjutan berikutnya mengenai membuat web blog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.